every single day. I'm gonna make something great. That's my way. Hi guys, welcome to my YouTube channel, Diary of Tibe. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Oke guys, kita ngelot lagi ya. Jadi gini, sorry. Beberapa hari terakhir sih, 2 hari lalu, tante gue, adiknya nyokap, yang udah gue anggap sebagai nyokap gue sendiri, itu telepon gue. Kebetulan dia juga dia punya bakat spiritual juga, tapi memang belum terbuka semua sih. Dia tuh bakat spiritual tuh lebih ke claircognition, which is itu ada intuisi dia cukup tajam. Dan saat ketemu gue, intuisi dia tuh makin tajam, dan dia bilang dia tuh bisa ngelihat apapun tapi lewat vision. Dia bilang di vision mama, dia kan manggil dirinya sebagai mama ya. Dia bilang di vision mama tuh ngelihat kamu nikah sama bule agak tua, dan kemungkinan itu adalah bos kamu sendiri atau CEO kamu nanti di perusahaan yang baru. Mengenai keberadaan bule tua yang akan deketin gue itu memang sudah terdeteksi sama beberapa teman indigo. Itu sudah kelihatan di visionnya mereka masing-masing oleh beberapa teman indigo. Banyak dari mereka mengatakan gue bakal ketemu jodoh gue dan gue akan nikah sama jodoh gue ini di kantor baru, which is jodoh gue ini adalah seorang bule, cuman agak tuanya tuh mungkin yang belum aki-aki sih, tapi yang jelas sudah bapak-bapak. Belum aki-aki tapi yang jelas sudah bapak-bapak. Jadi mungkin kalau diperkirakan umurnya sekitar kepala 5 lah, atau kepala 4, tapi kepala 4 itu yang udah 45 ke atas, yang mendekati 50 dan udah kepala 5. Tapi nggak sampai kepala 6 sih, nggak sampai kepala 7. Karena kalau kepala 6 atau kepala 7, karena kalau kepala 6 atau kepala 7 jatuhnya tuh udah bukan bapak-bapak lagi. Karena kalau udah kepala 6 atau kepala 7 itu jatuhnya bukan bapak-bapak lagi, tapi jatuhnya lebih ke laki-laki. Ini bukan laki-laki gitu loh guys. Nah, tante gue tuh ngeliat vision pernikahan gue sama bule ini. Cuman sebelum dia ngomong sama gue ini yang mengenai vision tentang si bule ini, beberapa minggu lalu atau kurang lebih sebulan kali ya, atau 2 bulan yang lalu kali ya, tante gue tuh pernah bilang ke gue juga, dia dapat vision soal gue sama Kang Dani, pacar gue yang tentara. Nah, lucunya di sini adalah, jadi tante gue tuh 2 kali dapat vision tentang gue sama si Kang Dani ini. Pertama dia ngeliat di visionnya dia ngeliat gue sama Kang Dani lagi pakai baju adat, baju pernikahan tapi baju adat daerah kan. Tapi lucunya adat daerahnya kok adat daerah Sumatera, which is setahu gue Dani nggak ada, setahu gue ya nggak, dia tuh orang Bandung, tapi nggak tahu ya kalau ternyata dia memang punya darah Sumatera. Tapi kalau dari gue pribadi, gue nggak ada darah Sumatera gitu loh. Jadi dalam visionnya itu tante gue itu niat gue sama Dani ada di satu venue, tapi ini pernikahannya udah selesai gitu, acara pernikahannya udah selesai, tapi masih, walaupun udah selesai tapi masih banyak tamu-tamu yang ada. Tamu-tamu itu yang termasuk keluarga dan teman dekat, lagi masih pada ngumpul di venue itu, tapi memang acaranya udah bubar gitu loh. Dan gue sama Dani tuh belum ganti baju, masih pakai baju adat daerah itu, baju adat pernikahan daerah itu. Nah, terus di vision beberapa minggu setelahnya, 2 minggu atau 1 minggu setelah tante gue dapat vision tentang gue nikah sama Kang Dani, tante gue dapat vision lagi tentang gue sama Kang Dani itu ada di satu tempat tidur gede, ukurannya mungkin ya king size, pakai spraynya itu spray merah, which is kalau merah itu kan setahu gue simbol warna merah itu melambangkan keberanian, melambangkan hasrat, melambangkan sesuatu yang berapi-api, sesuatu yang hot deh istilahnya, on fire lah gitu lah. Nah, di situ tante gue ngeliatnya tuh di visionnya dia, tante gue ngeliatnya gue sama Dani itu lagi dua-duanya lagi tiduran, lagi nyantai istilahnya, nyantai di tempat tidur itu, yang jatuh. Terus
gue lagi gelendotan gitu sama si Dani, lagi tiduran, kepala gue taruh di atas dada Dani, dada yang kurang dada. Nah terus kita udah ngobrol-ngobrol santai nih ceritanya dalam vision tante gue. Itu doang sih. Jadi tante gue tuh dapat 2 kali vision tentang Kang Dani dan 1 vision tentang bule ini. Kalau sama Kang Dani kan visionnya yang itu seperti gue bilang pertama kan, dia melihat, tante gue melihat vision gue sama Kang Dani itu gue menikah sama Kang Dani. Yang vision keduanya gue sama Kang Dani itu lagi leyeh-leyeh di tempat tidur sebagai suami istri mungkin gitu ya. Tapi kalau tentang bule, tante gue tuh ngeliat visionnya ya pernikahan. Katanya gue pakai gaun pengantin internasional yang warna putih dan si bule ini pakai jas gitu. Dan itu pernikahannya tidak di luar, tidak di dalam, tidak di Indonesia, itu di luar negeri. Kayaknya kemungkinan di daerahnya nih bule. Dan tante gue melihat bule ini di pernikahan itu banyak orang yang ngirimin karangan bunga happy wedding, yang karangan bunga yang happy wedding atau gitu-gitu. Itu banyak banget. Kata tante gue kayaknya nih bule bukan orang sembarangan di daerahnya, dia mungkin orang terpandang di daerahnya, mungkin pengusaha kaya atau apalah. Karena temen gue, beberapa teman indigo juga bilang gue kan nikah sama orang di kantor gue, kantor baru gue nanti nih, tapi orang itu bukan staff, tapi orang itu punya jabatan di kantor itu, kemungkinan bos gue langsung. Ada yang bilang CEO, ada yang bilang mungkin itu manajer, tapi yang jelas orang ini punya jabatan di kantor gue nanti yang baru. Dan ada juga yang bilang kalau memang dia di CEO, kemungkinan orang ini punya dia orang penting di daerahnya dia, di negaranya dia tuh punya, di kotanya dia orang penting gitu. Jadi mungkin orang kaya sekali atau gimana. Soalnya teman gue melihat, gue nggak tahu ya, ini gue hanya menyampaikan saja ya, gue harap sih benar terjadi, tapi gue nggak ngarepin sih gue nikah sama sugar daddy, karena basically gue nggak terlalu suka sama cowok yang lebih tua. Ya kalau lebih tua sedikit oke, tapi kalau terlalu tua, perbedaannya di atas 10 tahun itu kayaknya akan jadi masalah buat gue, karena basically gue nggak terlalu suka pacaran, maaf aki-aki atau bapak-bapak, gue nggak terlalu suka gitu loh. Cuma yang lihat teman-teman gue, kalau memang cowok ini CEO dan memang dia adalah orang terpandang di negara dia, kemungkinan besar yang dilihat sama teman gue itu nanti gaya hidup gue akan berubah total. Gue akan menjadi orang yang sangat fancy, karena yang teman gue lihat, gue tuh jajannya udah bukan di Onitsuka Tiger lagi, atau bukan di Dr. Martin lagi, atau bukan di brand-brand kayak Zara atau Mango, brand-brand standar gitu loh. Tapi gue nanti jajannya itu udah keluar masuk butik, which is itu Chanel, Dior, dan butik-butik high-end brand atau butik-butik mahal gitu, kayak Hermes atau mungkin Louis Vuitton ya. Yang dilihat sama teman gue tuh divisinya dia tuh seperti itu. Ya gue sih nggak tahu ya, cuman gue berharap ya udahlah, anggap saja itu suatu hal yang baik, ya sudah kita amini saja, bukankah begitu saudara-saudara? Jadi gini guys, oke. Gue jujur ya, gue penasaran sama love life gue sendiri ini kedepannya gimana. Nah kayak tadi gue narutin nih, gue nggak tahu, punya feeling aja pengen narutin. Gue bilang gue minta petunjuk bagaimana kelanjutan perjalanan cinta gue di kedepannya. Terus gue nanya, dengan siapa sih gue yang bisa menikah? Apakah sama bule ini, atau sama orang lain, atau sama Chandra si pilot, atau sama Kang Dani yang pacar gue terakhir yang ngore-ngore ini, pacar gue yang lagi ngeghosting gue ini loh, si Dani ini. Oke, akhirnya ini kartunya udah gue tebar, udah gue kocok, dan udah pop. Ini kartu-kartu yang keluar adalah kartu-kartu yang pop out. Oke, ini seperti biasa gue pakai base pertamanya membaca tarot, gue pakai tarot rider, ini tarot basicnya. Sama tebarannya gue pakai 5 spread, 3 spread, and 1 confirmation card, sama ini bottom of the deck as overall energy yang ini ya. Oke, kita mulai kartu pertama. Kartu pertama ini ada 2, kebetulan satu shuffling, jumping 2. Pertama ada kartu 9 of Wands, dan kartu keduanya 5 of Wands. Oke, karena ini dua-duanya jumping saat gue shuffling, jadi dua-duanya gue ambil. Jadi oke, kita mulai menafsirkan satu persatu kartunya. Oke, Knight of Wands di sini represent adalah orang yang
terluka. Lihat orang ini, gambar orang ini, dia terluka, dia pakai apa nih, perban di kepala, perban putih di kepalanya. Ini adalah seorang prajurit yang terluka, dan prajurit ini terpenjara karena prajurit ini berada di tengah-tengah tongkat-tongkat yang menyerupai, yang membentuk suatu sel, kayak sel penjara gitu loh. Which is inilah gue yang sekarang. Gue emang terluka dengan kondisi yang sekarang. Tiba-tiba pacar gue yang terakhir, si Kang Dani itu yang loreng-loreng, dia bilang dia tidak akan meninggalkan gue dan gue harus percaya sama dia nggak akan ngeblok gue. Ternyata kenyataannya, faktanya malah sebaliknya, dia ngeblok gue lagi tanpa alasan. Gue nggak tahu kenapa dia ngeblok gue, karena bagi gue gini, kalaupun dia ada masalah pribadi atau ada masalah sama gue, kenapa nggak ngomong sih lo? Kan lo punya mulut, lo bisa ngomong baik-baik sama gue gitu kan. Tapi dia nggak, dia lebih memilih kabur, ngeblok dan kabur, which is tuh bukan sikap seorang kesatria ya. Itu mohon maaf, itu adalah sikap seorang coward atau pengecut gitu kan. Sementara dia tuh baru aja balik dari hidup gue kan. Setelah 2 tahun kemarin dia ngeblok gue, September 2020 dia nemuin gue lagi. Sebenarnya komunikasi kami sudah terjadi dari Agustus 2020, tapi akhirnya di September 2020 kami ketemu lagi, karena memang dari Agustus Kang Dani bilang mau datang ke rumah, mau ketemu gue, tapi di reschedule terus sama dia karena ada jadwal dia di TNI yang memang bentrok, jadi nggak bisa dia ke rumah gue, karena kan Dani itu megang 3 kerjaan, salah satunya di TNI, yang satunya lagi di perusahaan gue yang sebelumnya di Gulaku, dan yang ketiga adalah satu kerjaan di rumah salah satu bos. Gue nggak bisa bilang bos mana, oke. Terus karena dia megang 3 kerjaan, jadi memang jadwalnya tuh ribet ya, penuh, berbentrokan gitu kan. Kenapa dia megang 3 kerjaan? Karena dia punya 3 anak, mungkin pengeluarannya besar, dan yang jelas bininya memang matre, tukang shopping. Gue bisa ngomong kayak gini karena gue sebelumnya ngepoin FB bininya gitu loh. Nah karena itulah, dan itu kerja mati-matian di 3 tempat yang berbeda, makanya dia agak kesulitan untuk membagi waktu untuk ketemu gue. Dan akhirnya setelah beberapa minggu beberapa hari ke pending gak jadi ke rumah gue, di September pertengahan deh kalau nggak salah, gue lupa, September pertengahan itu dia akhirnya datang ke rumah gue for the second time. Karena waktu dulu tuh, waktu gue masih satu kantor sama dia di Gulaku, karena ini pernah ke rumah gue sekali atau 2 kali gitu. Terus akhirnya ini adalah kedua kali atau ketiga kali dia ke rumah gue lah, setelah 2 tahun terpisah, lost contact karena dia ngeblok gue dan gue juga ganti nomor. Ya akhirnya dia datang lagi ketemu gue. Akhirnya pas ketemuan tuh gue make sure, lo sebenarnya maunya apa sama gue, lo pengen kita jadian atau gimana. Akhirnya kita decide untuk jadian, oke. Dia baru nemuin gue sekitar 3 bulanan atau 2,5 bulan, tiba-tiba dia udah ngeblok gue di Desember sebelum Natal. Dia ngeblok 2 hari atau 3 hari sebelum Natal, dia ngeblok gue tanpa alasan yang jelas, karena saat itu memang kita lagi nggak berantem, tapi memang kita sudah lama nggak ketemu. Kita tuh terakhir ketemu tuh Oktober 2020 kemarin, akhir Oktober, tanggal 31 Oktober 2020 tuh terakhir kali ketemu. Setelah itu Dani nggak nemuin gue karena ada masalah. Dia bilang ada masalah, tapi dia nggak bilang secara rinci masalahnya itu apa, kenapa gitu kan. Terus akhirnya tapi kita masih, walaupun nggak ketemu, tapi kita masih kontak. Dari awal November tuh kita masih kontak sampai dia ngeblok itu, kurang lebih ada 1,5 bulan lah kita masih kontak setelah dia nggak ketemuin gue terakhir itu. Setelah 31 Oktober dia terakhir nemuin gue, setelah itu kita ada kontak selama 1,5 bulan. Nah pas menjelang Natal tiba-tiba dia ngeblok gue gitu aja. Nah itu yang bikin gue sampai dia ngeblok gue tuh sampai detik ini, dan itu yang bikin gue terluka, kecewa kayak gini nih. Ini yang gue rasakan sekarang. Kenapa di kartu keduanya, kartu kedua dari urutan pertama ya,
Ini ada kartu Five of Wands. Di sini jelas terlihat konflik. Ada 5 orang, 1 orang megang 1 tongkat, dan kelima orang ini saling pukul-pukulan pakai tongkatnya masing-masing. Jelas ini melambangkan kartu konflik. Ya, memang ada konflik dalam hidup Kang Dani. Dan dia jadi terpaksa harus meninggalkan gue. Dan ya, tapi biar bagaimanapun kan caranya salah. Dia ngeblok gue gitu aja, dia ngeghosting gue gitu aja tanpa ada, maksudnya gini loh, kalau emang dia mau break ya dia bilang, yang kita break ya untuk sementara, kasih estimasi waktu berapa lama, let's say berapa bulan atau 6 bulan atau setahun, ya bisa aja kan dia bilang yang kita break dulu misalnya 6 bulan karena aku lagi dalam masalah. Ya dalam 6 bulan itu dia harus ngejar gimana caranya menyelesaikan masalah itu. Jadi pas nanti setelah masuk bulan ke-6 masalahnya udah kelar, dia bisa balik lagi kan sama gue. Kan segala sesuatu itu pasti harus ada deadline, pasti bisa dong dikira-kira gitu loh. Nah tapi dia nggak bilang gitu loh, dia nggak bilang, dia nggak ngasih estimasi waktu ke gue kapan gue harus nunggu dia. Kan kalau memang misalnya dia bilang gitu, yang kita break dulu untuk sementara, let's say buat 6 bulan atau buat setahun, tapi selama kita break kamu jangan mau orang lain ya, kamu tungguin aku. Dan dalam kurun waktu yang dia kasih itu sekitar 6 bulan atau 1 tahun, ya dia berusaha memperbaiki atau berusaha menyelesaikan masalahnya dengan baik lah. Jadi pas nanti deadline-nya sudah nyampe, jadi tinggal masalahnya udah keluar, dia kan tinggal balik lagi ke dalam hidup gue kan, gitu. Harusnya kan begitu, tapi dia nggak ngomong secara detail. Jadi kan gue di sini kan nggak tahu nih sampai kapan gue menunggu, dan gue nggak bisa menunggu dia forever, gue nggak bisa menunggu dia selama ya, karena usia gue sudah 39 jalan 40, gue ingin cepet-cepet menikah. Kalau gue nungguin dia sampai kapan, mau sampai tua gue kagak nikah ya gue nggak mau lah. Gitu kan. Nah karena gue emang nggak pernah nikah seumur hidup gue pengen nikah dan gue pengen punya anak. Makanya kenapa gue ngejar deadline, kenapa gue nggak bisa nungguin Dani terlalu lama. Dia nggak bisa ngasih deadline, gue akan memberikan deadline kepada diri gue sendiri sampai kapan gue harus nunggu dia. Gue tahu memang ada konflik antara Dani dan istri ya, karena seperti di tarutan-tarutan gue sebelumnya terlihat banget konflik dengan istrinya itu, karena emang istrinya toksik gitu. Udah gue cek di sosial medianya istrinya Dani. Gue jadi mengecek sosial media istri Dani, gue mencoba menganalisa seperti apa sih nih perempuan nih wataknya seperti apa. Dan setelah gue coba cek beberapa postingan dia, gue memang mengambil kesimpulan, oh ini perempuan emang toksik, oh ini perempuan emang manja, males, nggak mau masak sampai 3 bulan, hobinya shopping. Wajar aja Dani nggak kekurangan uang terus kalau kelakuan bininya kayak begini gitu kan, karena bininya nggak mau masak sama 3 bulan, artinya kan mereka jajan-jajan terus kan. Sebenarnya bininya bisa masak tapi nggak mau masak, males mungkin, akhirnya ujungnya jajan kan duitnya dari siapa? Dari Kang Dani, bukan dari bininya, karena bininya nggak kerja gitu loh. Nah terus udah gitu tambah lagi bininya hobi shopping. Nah itu dia yang bikin berat tuh situ. Udah gitu anak mereka juga 3. Nah itu yang jadi ada mismanajemen pengaturan keuangan di keluarga Kang Dani yang akhirnya membuat Kang Dani itu mungkin sering berantem sama istrinya ya. Ya karena bagaimanapun Dani kan yang kerja, Dani yang capek. Gue nggak membela Dani karena Dani pacar gue, enggak. Tapi gue berpikir di sini sebagai orang yang memang dekat sama Dani, pernah temenan sama dia, karena sebelumnya gue mau temenan sama Dani. Dia cerita sama gue sedikit banyaknya soal pernikahan dia, dan gue juga mencet terus sendiri lewat postingan sosmed istrinya. Memang dilihat dari postingan sosmed istrinya sih kelihatannya memang mereka ini kurang harmonis pernikahannya, dan si perempuan pun juga kayak bocah, cuman gara-gara nggak di WA-nya nggak dibalas sama suaminya, curhat ke sosial media, which is WA doang nggak dibalas, curhat ke sosial media. Halo. Maksud gue sekarang kan gini loh, kan istrinya tahu Kang Dani itu adalah seorang tentara, which is seorang tentara kan jarang main handphone. Ya kalau memang dia jarang buka WA ya wajar lah, orang dia mana ada sih tentara banci sosmed, mana ada tentara banci handphone, dikit-dikit main handphone, emang dikatanya nggak ada kerjaan apa tentara kerjanya banyak. Kecuali kalau memang istrinya menikah sama sipil, atau si Dani adalah orang sipil, Daninya nggak punya waktu buat buka handphone, ya memang nggak masuk di akal, karena kalau sipil akan selalu punya waktu
Karena kan kalau sipil kan kerjanya kan jelas, Monday to Friday kebanyakan kan 9 to 5 atau 9 to 6 gitu loh. Kalau tentara kan kerja kapanpun, hari libur bisa mereka kerja, tanggal merah saat orang-orang lain libur tentara tetap kerja, pas tengah malam tentara harus jaga, harus piket, sementara orang sipil tidur, karena kan malam kan emang jam-jamnya orang tidur kan. Tapi kan yang namanya tentara nggak bisa diprediksi kapan dia tugasnya, anytime, anywhere gitu loh. Nah, harusnya istrinya mengerti ya dengan kondisi pekerjaan suaminya itu, karena mereka sudah menikah tuh sekitar 20 tahun gitu kan. Dengan aging lamanya pernikahan mereka yang sudah 20 tahun itu, harusnya si istri tuh lebih mengenal karakter pekerjaan suaminya dan lebih mengenal karakter suaminya sendiri tuh orangnya seperti apa. Sementara Dani itu setahu gue tipikal orang yang cuek, bukan tipikal orang yang perhatian. Nah, enggak, dia tuh cuek banget gitu loh, cuek dan dingin. Tapi bukan berarti dia nggak bisa hangat, bisa dia hangat, asal kita memang memperlakukan dia dengan baik gitu loh. Nah, kalau dia tidak diperlakukan dengan baik ya makin cuek, makin kabur gitu kan. Nah, itu yang terjadi sama pernikahan Dani dan istrinya. Daninya cuek, istrinya baper, kagak di WA-nya kagak dibales, kagak dibaca sama Dani, langsung posting di sosmed, komplain, ngeluh di sosmed, seharian aja WA nggak dibaca gitu kan. Menurut gue agak aneh sih, setahu gue, karena seorang istri tentara tuh harusnya hal-hal kayak begitu itu kan hal sepele ya, dan itu hal internal, masalah internal itu harusnya tidak di blow up di sosial media. Tapi kelakuan istrinya tidak seperti kebanyakan kelakuan bini-bini tentara pada umumnya gitu loh. Nah, dari situ gue jadi mengambil kesimpulan, oh memang benar istrinya memang toksik. Jadi wajar aja Dani makin sebel juga sama istrinya, dan akhirnya konflik terjadi, mereka sering berantem gitu loh. Ya karena gini deh logikanya, yang namanya kita sebagai seorang perempuan, memang kita harus lebih banyak berkorban, harus lebih banyak mengalah. Kalau kita main keras kuat-kuatan ego sama laki-laki, jelas kalah kita sebagai perempuan. Karena biar bagaimanapun ego seorang laki-laki jauh lebih besar daripada egonya seorang perempuan. Dan memang perempuan itu harus lebih banyak ngalah, lebih banyak berkorban, itu memang sudah kodratnya kan. Tapi kalau bininya dikit-dikit gara-gara WA kagak dibalas aja langsung ngambek, buat gue sih itu suatu hal yang lebay ya, suatu hal yang kekanak-kanakan, childish banget gitu loh. Jadi ya wajar aja si Dani juga gerah sama kelakuan istrinya gitu kan, dan wajar aja ada terjadi konflik ini. Cuman gara-gara mereka berkonflik, ujungnya Dani kan ngeghosting gue, dan gara-gara Dani ngeghosting gue kecewa, gue patah hati. Ya iyalah, lu punya masalah sama istri lu, kenapa gue yang jadi korban gitu loh. Kalau lu memang nggak bisa ini sama istri lo, belum kelar, ya udah jangan deketin gue, kan begitu. Lo deketin gue terus lo datang ke dalam hidup gue lagi setelah lo 2 tahun ngeblok gue, terus setelah datang baru datang sebentar langsung kabur lagi, kan nggak lucu, nggak fair dong di gue nya. Makanya di sini kartu kedua ada Three of Swords, kartu patah hati. Yes, gue patah hati di sini sama Dani. Tapi kalau ini berhubungan sama orang lain, which is kan di sini pertanyaan gue kan dengan siapa gue akan menikah, apakah dengan Chandra atau Dani atau si bule ini atau sama cowok lain. Kartu patah hati ini sih lebih ke Chandra ya, karena gini, si bule itu kan nggak mungkin patah hati sama gue, lawang dia belum datang dalam hidup gue sampai detik ini. Itu kan orang masa depan gue si bule ini gitu kan. Terus Dani patah hati sama gue enggak sih kayaknya. Ada gue yang bikin patah hati sama Dani karena kan dia ngeghosting gue. Tapi kalau Chandra patah hati, yes. Kalau patah hati ini adalah petunjuk orang siapa yang akan menikahi gue, terus ternyata jawabannya adalah orang yang pernah patah hati sama gue, ya kemungkinan besar adalah Chandra. Karena memang Chandra dibanding Dani, Chandra, bule itu dan orang lain, yang lebih masuk di akal jawabannya adalah Chandra. Kenapa? Kalau memang petunjuknya adalah, clue-nya adalah patah hati, orang yang akan menikahi gue adalah orang yang pernah patah hati sama gue, itu clue-nya. Berarti jawabannya adalah Chandra. Kenapa? Chandra emang udah patah hati sama gue dari 2016, dari semenjak gue kerja di Schenker. Saat itu ada satu manajer expat namanya Christoph, dia sempat ya caper lah sama gue, cari perhatian sama gue lah.
Dan Chandra tahu soal keberadaan Christoph. Chandra juga tahu soal lakuan si Christoph suka caper sama gue, entah tahu dari mana. Mungkin juga dia tahu dari temennya dia kali, karena gue sempet ada cerita lah ngomong sama temannya dia tentang kelakuan Christoph di kantor yang suka caper sama gue. Jadi temennya Chandra itu mungkin ceritain balik ke Chandra, oh si Tia lagi deket-deket ini manajer expert sama orang Jerman namanya Christoph, di Schenker kerjanya, mereka satu kantor. Dan si Christoph ini caper sama si Tia. Nah mungkin itu kali ya, gue nggak tahu. Intinya tuh Chandra tahu gue dideketin sama Christoph, dia patah hati semenjak itu. Dan lepas gue dari Schenker, setelah gue resign dari Schenker, gue totally lost contact sama Christoph. Gue nggak lama tuh kerja di Kulaku. Nah di Kulaku itulah gue sempet akhir 2016 itu gue sempet deket sama Irwan, TNI AD juga, cuma di Kostrat. Kalau Dani di Kopassus dulu, terus pindah ke Kodam Jaya. Nah gue pacaran sama Irwan, sempet pengen nikah sama Irwan waktu gue belum tahu si Irwan itu ternyata sudah menikah. Nah Chandra akhirnya udah patah hati sama Christoph. Dia tahu gue dideketin si Christoph, belum sembuh patah hati dari soal Christoph itu. Tiba-tiba ada masuk si Irwan kan, dan dia akan menikahi gue. Makin patah hati si Chandra waktu itu sampai sempet nggak online 3 bulan, sama sekali nggak ngepoin FB gue, karena dia setiap kali buka FB isinya pasti tentang Irwan. Ya wajar sih dia patah hati. Ya gimana dong, orang Irwan waktu itu orang yang pengen nikahin gue waktu belum ada masalah ya hubungan gue sama Irwan, waktu gue belum tahu Irwan ternyata sudah menikah gitu loh. Ini clue pertamanya ya. Orang yang kan pertanyaan gue adalah siapa yang akan menikahi gue, Chandra atau Dani atau cowok lain atau si bule yang akan jadi bos gue nanti. Ternyata clue pertamanya adalah orang ini pernah patah hati sama gue, which is itu Chandra. Lebih make sense ke Chandra ya. Oke, di kartu ketiga ada kartu Six of Cups. Six of Cups. Cups ini represent perasaan. Dan lihat, cowok berkerudung atau berhoodie merah ini memberikan bunga kepada cewek yang berhoodie atau berkerudung orange. Dan ini ya, ini Six of Cups itu adalah masa lalu, orang masa lalu, past personnya gue. Tadi kan yang pertama clue-nya orang yang akan menikahi. Siapa sih yang menikahi gue? Clue pertamanya adalah orang yang pernah patah hati sama gue. Clue keduanya adalah orang masa lalu gue, past person gue, which is ya, orang yang pernah patah hati sama gue. Dan orang yang kedua adalah past person gue. Siapa lagi kalau bukan Chandra? udah kejawab di kartu sebenarnya. Oke, ini sih kayaknya lebih ke Chandra ya, lebih ke Chandra. Karena ini clue pertama, kedua nih lebih ke Chandra, bukan ke Dani. Oke, kartu keempatnya ada kartu Four of Coins, Four of Pentacles. Lihat orang ini megang koin di dadanya erat-erat, seolah-olah orang ini nggak mau kehilangan koin itu. Dan nggak cuma dipegang di dada erat-erat, orang itu naruh koinnya di kepala, naruh kedua koin di kakinya masing-masing, diinjak tuh koin. Jadi jelas banget orang ini nggak mau kehilangan koin-koin ini. Koin-koin ini represent atau bisa aja sebagai pertanda bahwa itu udah perasaan dia tidak mau kehilangan perasaan dia terhadap gue. Dia nggak mau kehilangan perasaan dia berusaha menjaga erat-erat rasanya itu ke gue. Siapa yang kayak gitu? Ini clue ketiga nih. Clue ketiganya adalah, clue pertama orang yang pernah patah hati sama gue. Clue duanya adalah orang masa lalu gue. Clue ketiganya adalah orang yang sangat memegang erat perasaannya terhadap gue. Siapa lagi kalau bukan Chandra? Sebenarnya kalau bicara past person, yang ini, Dani itu juga past person gue. Karena kan gue kenal sama Dani kan di 2017. Tapi gue kenal sama Chandra tuh jauh lebih lama daripada gue kenal sama Dani. Gue kenal sama Chandra itu sebelum dia jadi pilot. Waktu dia masih kecil, waktu kami masih kecil, Chandra itu teman SMP gue. Dan kalau clue orang yang memegang erat rasanya terhadap gue
Ya bisa juga Dani sih, Dani juga gue tahu Dani sampai saat ini masih ada rasa sama gue, masih sayang sama gue, masih cinta sama gue. Ya bagaimanapun dia cinta sama gue lah, dia nggak bisa ngelupain gue, orang gue kelakuannya lebih baik daripada bininya, ya kan? Oke, ini dari ketiga clue ini, orang yang pernah patah hati sama gue, orang masa lalu gue, orang yang sangat memegang erat rasanya terhadap gue. Dari ketiga ini sih bisa Dani bisa Chandra sih, salah satu. Oke, kartu kelima ada Ten of Cups. Kartu keluarga bahagia. Ini juga jadi clue keempat, keluarga. Dani itu memang sampai saat ini masih berkeluarga kan, masih punya istri, masih punya anak, belum cerai sama istrinya. Ya kemungkinan ini clue-nya ya Dani. Tapi bisa juga Chandra itu walaupun sekarang statusnya single, tapi dia pernah menikah dan dia pernah punya anak. Intinya dia adalah orang yang memang juga sebenarnya punya keluarga, punya anak. Anaknya itu adalah keluarganya kan. Jadi di antara keempat clue ini ya, di antara empat clue ini nih, clue pertama patah hati, clue kedua orang masa lalu, clue ketiga orang ini sangat memegang erat rasa cintanya terhadap gue, clue keempat orang ini adalah orang yang berkeluarga atau mempunyai keluarga atau mempunyai anak. Dari keempat clue ini, ya ini jawabannya bisa Dani bisa Chandra. Gue nggak tahu karena belum ada jawaban yang lebih spesifik sih. Oke. Di sini five spread udah, kita masuk ke three spread. Ada kata the strength. The strength ini adalah orang yang kuat, orang yang perempuan ini bisa menaklukkan singa. Singa kan adalah raja rimba ya, dan tidak mudah menaklukkan tidak mudah menaklukkan seekor singa gitu loh. Tapi perempuan ini bisa menaklukkan seekor singa, which is berarti perempuan ini hebat. Which is nih perempuan adalah gue dan singa ini adalah cowok ini. Gue nggak tahu nih Chandra, nggak tahu nih Dani. Karena kalau bicara susah berbicara, orang ini susah ditaklukkan. Chandra iya susah ditaklukkan dia karena dia orangnya cuek dan semaunya gua. Dani juga tipikal orang yang susah ditaklukkan. Ya dia cuek juga sih, dingin juga sih, sama kayak Chandra 11-12. Jadi ya ini clue keempatnya adalah orang yang kuat, orang yang susah ditaklukkan, tapi gue berhasil menaklukkan mereka. Siapa ini? Dani atau Chandra? Ya bisa salah satu, gue nggak tahu siapa. Anjir. Oke, tapi wait. Di sini kan four of coins itu kan represent earth sign. Earth sign itu zodiak under earth sign itu ada Capricorn, Virgo, Taurus. Sementara Dani itu sun-nya Capri, moon-nya adalah Taurus. Jadi mungkin ini adalah Dani. Oke. Ini kalau ini sword, three of swords. Sword itu represent zodiak, represent air sign, elemen udara. Zodiak yang under elemen udara itu adalah Gemini, Libra dan Aquarius. Gue Gemini, Chandra Aquarius. Jadi gue dan Chandra itu masuk ke air sign. Jadi ya iya, dari semua lo ini 1, 2, 3, 4, 5 ini memang iya bisa Chandra bisa Dani. Oke. Kartu keduanya ada kartu Ace of Cups. Yang jelas orang ini sangat mencintai gue dan overflowing banget cintanya terhadap gue. Cups itu represent water sign sih. Setahu gue Dani ataupun Chandra di birth chart-nya kayaknya sih nggak ada elemen water ya, nggak ngerti juga. Tapi bisa juga bule itu kan, ya kan gue nggak tahu bule itu itunya apa, zodiaknya atau elemennya apa, karena belum ketemu. Tapi yang jelas orang ini sangat mencintai gue dan amat sangat he have overflowing feeling kepada gue, toward me. Gue nggak tahu siapa. Kalau bicara overflowing feeling, Chandra memang ya, Chandra Pilat punya overflowing feeling sama gue. Dani Loreng juga punya overflowing feeling sama gue. Jadi ya, and it could be any of them gitu loh. Oke, di sini ada kartu Ace of Sword. Nah ini Sword, seperti gue bilang tadi kan, Sword represent air sign. Zodiak under air sign itu adalah Gemini, Aquarius dan Libra. Zodiak gue Gemini, sun-nya, moon-nya di ascending gue di Libra. Sementara Chandra zodiaknya adalah Aquarius. Karena kan dia
masuk air sign juga, jadi ya could be Chandra, ya kan. Oke, 5 spread, 3 spread, udah. One confirmation card, 6 of Wands. Orang ini datang ke gue karena kan orang ini lagi naik kuda, which is kalau naik kuda kan artinya kan dia maju ke gue kan, bukan mundur. Kalau naik kuda tuh pasti maju bukan mundur ya, berarti orang ini akan maju ke gue dan dia membawa victory atau bawa kemenangan. Karena lihat di sini ada di Wands ini, di tongkat ini ada karangan bunga. Di sini kan ada kartu orang yang bawa ada kartu orang yang bawa karangan bunga ya. Di sini nih. Which is karangan bunga di sini kan berarti kan merepresentasi kemenangan. Karena biasanya kan pada umumnya orang yang menang pertandingan atau menang apapun biasanya kan suka dikasih karangan bunga kan sebagai salah satu tanda appreciation atau tanda penghargaan untuk kemenangan orang ini. Nah, kemenangan apa? Ya mungkin adalah perceraian. Tadinya orang ini mungkin menikah statusnya, tapi karena pernikahannya toksik, akhirnya dia bercerai dan dia datang lagi ke gue dalam kondisi dia sudah bebas, dia udah single, dia sudah tidak terikat sama siapapun, dia sudah bercerai. Nah itu yang dimaksud kemenangan yang gue bilang tadi. Jadi kalau bicara perceraian, orang ini datang ke gue dengan kondisi dia sudah bercerai, tidak terikat dengan siapapun. Ya kalau bicara hal kayak gitu, berarti hal itu lebih, ciri-ciri seperti itu lebih ke Dani, pacar gue yang loreng-loreng. Karena kalau ke Chandra pilot, Chandra itu sudah cerai itu dari berapa tahun yang lalu ya, jadi dia nggak mungkin datang ke gue dengan kondisi kemenangan dari apa gitu loh. Karena Chandra sendiri sudah tidak terikat dengan siapapun juga gitu, gengs. Oke. Oke. Ini bottom of the deck. Confirmation card-nya udah ya. Oke, kita ke bottom of the deck. Di sini ada. Hold on. Ada kartu Four of Swords. Four of Swords sini jelas artinya healing, karena di sini ada gambar orang lagi tiduran. Ada orang yang lagi berusaha untuk relax, healing. Atau apa ya, healing itu penyembuhan jiwa. Karena memang orang ini udah terlalu banyak mengalami hal-hal yang berat dalam hidupnya. Nah, ini kan berarti kan gue bilang di sini kan lebih clue yang ini lebih ke Dania. Karena kan dia datang dengan membawa kemenangan, which is kemenangan yang dimaksud adalah dia sudah terbebas, statusnya sudah cerai, sudah duda, resmi menduda. Oke, di sini sebenarnya yang ini healing ini adalah orang yang butuh healing karena mengalami permasalahan hidup yang keras, yang banyak, yang bikin dia akhirnya stres atau depresi atau apalah. Nah, clue yang ini orang yang membutuhkan healing siapa? Ya Chandra sih, ya Dani lah. Karena kan Chandra apanya mau di healing, orang Chandranya juga sedang nggak terikat sama siapapun, sedang tidak terlibat kasus apapun. Kalau Dani jelas butuh healing. Kenapa? Karena kan dia terlibat pernikahan yang toksik, ya kan? Ya pastinya dia setelah untuk bercerai ya dia harus healing dulu, atau mungkin dia bercerai dulu baru healing. Nah, clue siapa orang yang akan menikahi gue dan jawabannya adalah orang yang membutuhkan healing, ya ini adalah lebih ke Dani gitu. Oke, kalau dilihat dari kita recap dari awal. Ini kan yang clue pertama di kartu pertama. Ini kan ada kartu Five of Wands, orang yang berkonflik. Ini lebih ke Dani karena memang dia berkonflik sama istrinya karena pernikahannya toksik, karena istrinya toksik kan. Ini clue pertama lebih ke Dani. Terus clue kedua, siapa yang akan menikahi gue? Ada orang yang patah hati sama gue. Ini lebih ke Chandra, karena Chandra yang patah hati sama gue. Jadi clue pertama, siapa yang akan menikahi gue? Orang yang berkonflik adalah Dani. Clue kedua, siapa yang akan menikahi gue? Clue-nya adalah orang yang patah hati, berarti Chandra. Clue ketiga, Six of Cups ini, siapa yang akan menikahi gue? Clue-nya adalah orang masa lalu. Ini bisa Dani, bisa juga Chandra, karena dua-duanya adalah orang masa lalu. Oke.
cepet, aduh, jatuh. Tunggu, aduh, mana tuh tadi tuh. Oke, sorry guys, kartunya jatuh guys. Oke, di sini kartu keempat, clue yang keempat ada kartu coins, four of coins. Kalau bicara coins, seperti gue bilang tadi kan, coins itu represent earth sign, zodiac under earth sign adalah Capricorn, Taurus, dan Virgo. Dani sunnya di Capricorn, moonnya di Taurus. Jadi ini Dani. Kartu clue keempat ini adalah Dani. Orang yang akan menikahi gue adalah orang yang under zodiac earth sign, which is Capricorn, itu Dani. Tapi bisa juga karena Dani juga masih mempunyai rasa, dia masih memegang rasanya itu, rasa sayang itu terhadap gue, dia masih menyimpan rasa sayang itu terhadap gue, dia masih menyimpan cinta itu terhadap gue. Tapi Chandra pun juga kalau bicara rasa, Chandra Pilot juga dia masih menyimpan rasa buat gue sampai titik ini, gitu kan. Even dia sakit hati, dia patah hati, tapi dia masih menyimpan rasa sama gue. Nggak tahu kenapa, mungkin Chandra sadar kali gue adalah soulmate-nya dia, mungkin ya, I don't know. Jadi kartu clue keempat ini, siapa yang akan menikahi gue? Orang yang mempunyai rasa, itu bisa Dani, bisa Chandra. Jadi dua kartu nih, kartu Six of Cups dan kartu Four of Coins. Ini dua kartu ini represent Dani dan Chandra ya. Oke. Kartu kelima ini kan ada kartu keluarga bahagia, which is berarti orang ini pernah atau sedang menjalani rumah tangga. Ini juga represent Chandra dan Dani, karena kan Dani memang sekarang ini kondisinya masih berumah tangga, masih punya istri, walaupun pernikahannya toksik tapi masih punya istri. Sementara Chandra walaupun statusnya sekarang single, tapi sebelumnya dia adalah menikah dan dia memang sudah duda dan sudah punya anak, ya kan. Jadi kartu kelima, clue-nya ini ya bisa Chandra, bisa Dani, atau bisa dua-duanya gitu. Oke, siapa sih orang yang berhasil gue nikahi? Jawabannya adalah orang yang bisa gue taklukkan. Dua-duanya bisa gue taklukkan, dan dua-duanya juga tipikal sulit ditaklukkan loh. Dani sama Chandra tipikal sulit ditaklukkan, tapi bisa gue taklukkan. Ya berarti ini kartu ke-6 ya. Ini ya bisa Dani, bisa Chandra, atau bisa dua-duanya. Kartu ke-7, orang itu punya overflowing perasaan terhadap gue. Kalau overflowing perasaan kayaknya lebih ke Chandra. Dani nggak terlalu overflowing sih perasaannya ke gue. Masih dia bisa mengontrol rasanya itu ke gue, dia masih bisa mengontrol. Tapi ini lebih ke Chandra sih. Kartu ke-8. Ace of Sword. Sword ini kan zodiaknya seperti gue bilang tadi, under air sign. Zodiak under air sign itu Gemini, Libra, Aquarius. Chandra sunnya ada di Aquarius. Berarti ini lebih ke Chandra. Dan kartu terakhir, confirmation card, adalah kartu Six of Wands. Wands ini kan represent fire sign. Zodiac under fire sign itu ada Sagittarius, Aries, sama Leo. Nah, Chandra itu sunnya memang Aquarius, air sign dia masuknya. Tapi moonnya dia adalah Aries, which is fire sign masuknya. Fire sign kan sementara fire sign itu adalah represent wands ini, kartu tongkat. Segala kartu tongkat, mau itu ace of wands, mau itu six of wands, seven of wands, pokoknya yang tongkat ini lebih ke zodiaknya Chandra, lebih ke fire sign kan, karena kan tongkat atau wands itu lebih ke fire sign, dan under fire sign itu zodiak under fire sign salah satunya ada Aries, sementara moonnya Chandra adalah Aries. Jadi ini represent Chandra sebenarnya, tapi bisa juga represent Dani, karena yang datang ke gue dalam kondisi menang, atau dalam arti di sini menangnya adalah sudah bercerai, ya si Dani. Tapi kan Chandra juga sudah bercerai. Jadi ya ini lebih ke Chandra sama Dani sih sebenarnya. Kecuali yang ini ya, kecuali yang wands ini ya. Nah, wands ini juga lebih ke Chandra sama Dani, karena yang berkonflik kan Dani. Tapi bicara wands, di sini kan wands juga tongkat kan, which is fire sign kan. Zodiac under fire sign kan salah satunya Aries. Selain Aries, Leo, ada Sagittarius juga. Nah, kalau bicara Aries, moonnya si Chandra itu ada di Aries. Jadi kartu ini juga represent Dani sama Chandra sebenarnya. Jadi itu kalau dibilang siapa sih yang akan menikahi gue,
ya bisa dua itu, Dani atau Chandra, atau bisa juga dua-duanya menikahi gue. Kok bisa dua-duanya bisa menikahi gue? Emang lo poliandri tuh ya? Gak harus jadi poliandri, tapi gue kan menikah 2 kali, entah sama Chandra duluan atau sama Dani duluan, tapi yang jelas dua-duanya akan menikahi gue gitu. Terus kartu terakhirnya kan bottom of the deck ada kartu sword kan, four of sword. Kalau bicara sword ya ini kan zodiak sword. Kalau bicara sword kan berarti kan air sign, zodiak under air sign kan salah satunya adalah Aquarius, which is itu zodiaknya Chandra. Nah ini bisa Chandra, tapi kalau bicara healing, yang lebih membutuhkan healing tuh Dani, bukan Chandra. Nah ini juga bisa juga represent Dani. Jadi kartu Four of Swords ini represent ya dua-duanya, Dani sama Chandra. Jadi ya intinya tuh imbang ya gengs. Karena kartu pertama represent Dani sama Chandra, kartu kedua represent Chandra, kartu ketiga represent Dani sama Chandra, kartu keempat represent Dani sama Chandra juga, kartu kelima represent Dani sama Chandra nih, kartu kelima nih yang kartu Ten of Cups, kartu keenam represent Dani sama Chandra juga nih, yang ini nih The Strength, kartu ketujuh represent Chandra sih, kartu ke-8 represent Chandra juga, kartu ke-9 represent Dani sama Chandra, kartu ke-10 atau bottom of the deck represent Dani sama Chandra. Jadi ya gitu, bisa Dani bisa Chandra atau bisa dua-duanya yang akan menikahi gue gengs, gitu lah gengs. Nanti kita lihat dari deck yang lain ya. Kita sekarang pakai deck Romance Angel Oracle Card ya, karena kan ini berhubungan sama relationship, which is kan pertanyaan gue ke depan asmara gue ke depannya gimana, terus juga gue menikah tuh sama siapa, karena yang dilihat vision dari teman-teman gue yang indigo, gue tuh katanya menikah lebih dari 1 kali. Gue emang menikahnya telat di usia kepala 4, usia 40-an, tapi gue akan menikah tapi sekalinya gue nikahnya telat, sekali gue nikah nanti itu gue akan nikah tuh lebih dari 1 kali. Gue gak tahu kenapa sih, tapi intinya bukan gue yang selingkuh sih, bukan gue yang gak setia. Gue biasanya akan memutuskan seseorang atau akan meninggalkan seseorang kalau memang orang itu mengecewakan gue. Ya iya dong, mengecewakan gue buat apa gue pertahankan, karena kan prinsip gue adalah gue hidup, gue menikah karena gue yang bahagia. Kalau ternyata orang ini membawa kesulitan tersendiri dalam hidup gue, membawa beban dalam hidup gue, artinya kan beban hidup gue jadi bertambah dong, jadi nambah, karena kan yang namanya hidup kita punya beban tersendiri kan masing-masing kan. Nah terus dengan kita menikah itu kan gue berharap pernikahan gue akan mengurangi beban yang ada, ya dong. Setiap orang juga pasti akan berharap seperti itu. Saat kita menikah kita berharap beban kita berkurang gitu, karena kenapa? Kita udah punya partner atau pasangan, jadi kita kalau punya masalah kita nggak harus problem solving sendiri, masih bisa sharing ke pasangan kita kan. Masalah kita istilahnya diselesaikan berdua, karena kan apabila ada satu masalah diselesaikan berdua itu kan jauh lebih ringan daripada harus dihadapi sendiri gitu loh. Nah tapi kalau ternyata pernikahan kita justru malah menambah beban hidup kita yang udah ada, bukannya berkurang beban kita, malah nambah beban yang ada, ya artinya kan hidup kita jadi tambah berat. Jadi buat apa nikah gitu kan? Kalau hidup kita jadi makin berat, nambah beban, ya buat apa nikah? Jadi mendingan ya let go aja gitu kan. Karena contoh gampang, contohnya perempuan itu kan menikah salah satunya karena ingin ada, gue bicara kayak gini bukan matre ya, nih di awal gue ngomong kayak gini, bicara kayak gini bukan karena gue matre, tapi ini fakta, gue bicara fakta. Perempuan itu menikah karena memang salah satunya ingin ada yang menafkahi dia hidup, supaya ada menjamin hidup perempuan ini secara finansial. Itu salah satunya alasan kenapa perempuan ingin menikah. Laki-laki punya uang, punya jabatan, tapi kan nggak ada yang ngurus mereka. Mereka menikah karena mereka ingin ada yang ngurus mereka. Which is yang ngurus mereka adalah perempuan ini. Kan beda ya, kalau diurus sama pembantu, diurus sama perempuan kan beda gitu kan. Diurus sama ibu juga beda. Tapi kan bicara ibu, kan nggak semua laki-laki, nggak semua orang punya orang tua yang masih lengkap. Ya bisa aja ibunya sudah meninggal, ya kan. Kalau ibu sudah meninggal,
laki-laki ini siapa yang ngurus? Laki-laki itu kan cenderung nggak bisa ngurus dirinya sendiri, karena basically laki-laki itu lebih apa ya, jatuhnya lebih manja dan lebih ketergantungan sama orang, terutama sama perempuan yang bisa ngurus dia gitu. Ya berarti karena dia butuh orang yang ngurus dia, berarti dia butuh istri dong. Nah, makanya akhirnya dia menikah. Jadi simbiosis mutualisme, si laki-laki butuh ada yang ngurus, si perempuan yang bisa ngurus butuh orang yang menafkahi dan menjamin dirinya secara finansial nih gitu. Jadi kan take and give gitu loh, nggak ada yang diusing atau gimana kan gitu kan. Nah, orang dalam arti begini, orang kalau menikah kalau ternyata bebannya nggak berkurang malah bertambah, ya malah tambah susah gitu ya hidupnya. Jadi mendingan yang lebih baik cerai kan begitu. Karena basically setiap orang yang menikah tuh karena ingin bahagia, ingin punya pasangan untuk berbagi supaya bisa mengurangi beban hidup yang ada gitu loh. Tapi kalau ternyata malah nambah beban hidup, ya cenderung orang itu akan cerai gitu loh, gengs. Jadi di sini gue menikah, yang dilihat sama teman-teman indigo, memang gue menikah lebih dari 1 kali ya, karena faktor itu, karena faktor gue, bukan karena faktor gue selingkuh atau bukan karena faktor gue nggak setia, tapi lebih ke gue kecewa sama pasangan gue gitu loh. Entah apa yang dilakukan pasangan gue kecewa sama dia. Akhirnya gue decide untuk cerai, dan akhirnya gue decide untuk ya cari cowok lain gitu loh, nikah sama cowok lain yang lebih better lah gitu, yang bisa, yang memang benar-benar bisa mengurangi beban hidup gue. Oke, di sini kan pertanyaan gue kan, lu nanya dengan siapa gue akan nikah, ya kan, kehidupan asmara gue kedepannya gimana. Oke, ini jawabannya ya. Tadi kan udah dapat jawaban dari tarot deck rider yang tarot basic. Nah ini gue buka untuk yang romance angel oracle cardnya ya. True love, nanti gue akan nikah sama true love gue, This is the romance of a lifetime. True love gue siapa? Bisa Dani, bisa Chandra sih, atau bisa Bule, itu nggak tahu juga gue. ini bisa Dani, bisa Chandra ya, bisa dua-duanya ya, any kind gitu loh. Oke. Clue yang kedua, heart to heart conversation. Honestly discuss your feeling with each other. Oke, heart to heart conversation. Masalahnya di sini ini lebih ke siapa? Clue ini lebih ke Chandra atau ke Dani? Lebih ke dua-duanya. Karena Dani dan Chandra itu termasuk tipikal orang yang introvert. Beda sama gue orang yang extrovert. Jadi memang antara either gue jadi sama Dani atau either gue jadi sama Chandra, memang butuh heart to heart conversation untuk saling ngerti satu sama lain. Gue maunya apa, lo maunya apa gitu loh. Jadi ini dua kartu ini, true love dan heart to heart conversation ini, clue-nya ini lebih ke Dani dan Chandra. Dua-duanya bisa any kind. Romantic feeling. Oke. Your feeling are real and worth exploring. Romantic feeling. Basically Dani bukan tipikal orang yang romantis. Dia cuek. Begitu juga dengan Chandra, dia tuh cuek. Mereka itu tipikal orang yang tidak ada romantisnya, karena mereka berdua itu tipikal orang yang tertutup, dan selain tertutup mereka itu sangat private ya, privacy banget gitu loh. Jadi sama pasangannya aja mereka tuh susah untuk terbuka. Mereka bukan tipikal orang yang bisa apa ya, nama bahasa Inggrisnya apa sih, gue lupa. Pokoknya mereka bukan tipikal orang yang bisa terbuka banget sama pasangan gitu loh. Ini kayaknya mungkin Bule ini kali ya, karena dia romantis kan, dibilang romantic feeling, berarti orangnya romantis. Sementara Chandra dan Dani bukan orang yang romantis sama sekali. Gitu. Oke, di sini kartu keempatnya free yourself. It's time to take back control of your life. Free yourself from siapa? Ini clue yang keempat, kartu keempat. Ini clue-nya lebih ke Dani. Free myself from Dani. Kenapa harus free myself? Ya karena kan saat ini Dani belum bercerai. Dia harus menyelesaikan masalahnya dulu. Nanti kalau dia sudah bercerai, resmi bercerai, baru nanti gue balik sama dia. Gitu loh, gengs. Aduh. Ini kartu kelimanya, reconciliation. Someone from your past is returning to your life. Oh my god, kalau bicara reconcile, dua-duanya ya, si Chandra dan si Dani juga dua-duanya ya
orang past life gue kan. Dan memang antara gue sama Chandra dan Dani memang ada konflik. Konflik dengan si Chandra pilot ya karena gue ninggalin dia sama orang lain kan, terus Chandra cemburu ya, gue juga ninggalin Chandra juga karena Chandranya nggak jelas kelakuannya, makanya akhirnya gue lebih memilih sama orang lain. Jadi kalau memang dijawab Chandra bisa jadi karena memang gue kan sama Chandra sekarang lagi perang dingin, udah 5 tahun gue didiemin, digaguin. Jadi akhirnya kita reconcile ya make sense dah kalau itu adalah jawabannya Chandra. Kalau bisa bicara Dani juga make sense, gue bisa reconcile sama Dani karena memang Dani kan akhirnya ghosting gue sekarang tanpa alasan yang jelas, dia ngeblok gue, dia nge-ghosting gue, ya udah bisa aja dia juga jawabannya Dani reconcile karena memang antara gue dan Dani memang terjadi perpisahan sementara sih perpisahannya. Dan kalau nanti terjadi, kalau gue sama Dani ketemu lagi ya pasti ada reconciliation dong, ada reconcile gue sama Dani. Jadi reconciliation ini represent Dani atau Chandra ya dua-duanya bisa any kind karena memang dua-duanya memang lagi bermasalah sama gue. Oke, cluenya jadi udah jelas sampai sini ya. True love sama heart to heart conversation ini lebih ke Chandra dan Dani, romantic feeling ini lebih ke si bule atau mungkin orang lain, free yourself ini lebih ke Dani, dan reconciliation ini lebih ke Chandra dan Dani. Oke, kartu 5 spread udah, kita masuk ke 3 spread. Ada kartu pay attention to red flag. The caution are cautioning you. Red flag di sini lebih ke siapa? Lebih ke Dani sih kayaknya. Apa yang menjadi red flag dalam hidupnya Dani? Istrinya toksik. Kalaupun nanti Dani sudah bercerai dengan istrinya toksik, selama istrinya masih hidup, masih napas, ya tetap aja orang itu akan menjadi toksik, akan membawa toxicity dalam kehidupan gue sama Dani. Kenapa? Karena kan mereka, Dani dan bininya itu kan punya anak, which is anak-anaknya Dani kan tanggung jawabnya Dani. Jadi walaupun mereka sudah bercerai, Dani dan istri sudah bercerai, tetap saja Dani sama istrinya nggak akan bisa putus komunikasi begitu aja karena kan masih ada komunikasi urusan anak. Nah itulah yang akan menjadi refleksnya gue, keberadaan istrinya Dani, keberadaan mantan istrinya Dani, walaupun sudah mantan tapi karena masih ada, karena urusan anak, ya itulah yang akan menjadi refleks buat gue. Jadi kartu ini represent Dani, cluenya tuh lebih ke Dani. Chandra mah bukan refleks buat gue. Mungkin ibunya Chandra kali. Kalau Chandra masuk ke kartu yang refleks ini, mungkin yang menjadi refleks gue dalam hubungan gue sama Chandra ya mungkin ibunya Chandra, karena ibunya Chandra matre. Oke. Ini kartu kedua, word waiting for. Divine timing is at work in your love life. Ya, divine timing ini bisa Dani, bisa Chandra, bisa juga si bule ini, bisa juga cowok yang lain. Intinya siapapun yang akan datang ke dalam hidup gue ya patut untuk ditunggu karena orang ini memang jodoh gue, tapi divine timing ya, terjadi divine timing, which is sesuai dengan waktu yang Tuhan udah setting. Jadi bukan gue yang minta, bukan gue yang setting, tapi Tuhan. Tapi lebih waiting for ini lebih ke Chandra sama Dani sih, feeling gue bukan ke bule itu, karena basically gue udah tahu kan bule itu bukan tipikal gue sebenarnya, karena dia udah, mohon maaf, udah tua, sugar daddy, dan gue nggak terlalu suka pacaran sama orang yang jauh lebih tua dari gue nggak terlalu suka pacaran sama sugar daddy ataupun sama bapak-bapak atau sama aki-aki. Jadi kayaknya bukan bule itu. Kalaupun gue nikah sama bule itu pasti ada faktor eksternal, bukan karena cinta. Kecuali kalau gue nikah sama Chandra atau Dani, ya itu karena cinta. Oke. Waktu ketiganya ada the wedding. Oh my god, see, ini memang ada pernikahan. Ya, dia pasti akan menikah sih. The situation involve marriage. Oke. Wedding artinya, cluenya kalau bicara wedding, pernikahan, orang itu pernah menikah atau sedang dalam posisi menikah. Ini lebih ke Chandra dan Dani karena dua-duanya memang pernah menikah, bukan pernah menikah. Dani statusnya masih menikah sampai detik ini, belum bercerai. Chandra statusnya pernah menikah tapi akhirnya bercerai. Jadi ini kalau the wedding ini kan dibilang this person involve marriage, berarti orang ini terlibat dalam suatu pernikahan ya. Dua-duanya memang pernah menikah, si Chandra masih Dani. Jadi ya kalau the wedding ini ya
Ya bisa dari bisa Chandra sih, ini kain. Oke, di sini passion. Allow your heart and soul to sing with joy. Passion. Cluenya yang lain adalah hubungan ini adalah hubungan yang penuh dengan passion atau nafsu atau hasrat. Ya, lebih ke seksi. Kalau bicara seksual, hasrat, nafsu, ini kayaknya lebih ke Dani. Kalau ke Chandra gue nggak tahu, karena gue belum pernah deket sama Chandra secara real. Karena Chandra belum berani nemuin gue, dia cuman ya berani ngedeketin gue lewat sosmed aja, lewat chatting, telepon gitu. Tapi kalau untuk ketemu, Chandra masih terlalu banci untuk mendekati gue. Jadi ini lebih ke Dani sih. Kalau bicara passion, bicara hasrat seksual ini lebih ke Dani. Cluenya lebih ke Dani karena memang ada hasrat antara gue dan Dani itu, hasratnya kuat banget. Very hot. Panas, kipas. Jadi saking panasnya. Pak Chandra gue belum bisa bilang ada passion di antara gue sama dia, karena ya itu belum, dari Chandra ya belum berani deketin gue. Oke, di sini ada calling in your soulmate. Your prayers, affirmation, and visualization help bring you together. See, through prayers, gue calling soulmate gue lewat doa. Sementara nama yang masuk ke dalam doa gue si Chandra ya si Dani juga, dua-duanya. Jadi kartu ini ya cluenya lebih ke Dani dan Chandra. Jadi belum ada yang spesifik nih, siapa nih, belum ada yang spesifik banget siapa yang akan menikahi gue, karena so far kartu-kartunya itu cluenya lebih ke Dani dan Chandra gitu. Oke, nanti kita akan cek untuk deck yang lainnya. Kita masuk ke deck selanjutnya, di deck Giver of the Light, lebih ke Divine Master ini. Oke, sama 5 spread, 3 spread, 1 confirmation card, dan bottom of the deck sebagai flow energy. Oke. Kata pertama ada Archangel Michael, trusting heaven, you are safe, angels stand close, surrender your concern and allow a miracle to occur. Archangel Michael. Ini lebih ke siapa? Nggak tahu. Intinya gue harus mempercayakan ini ke semesta dan Tuhan, karena Tuhan dan semesta akan ngebantu gue untuk menemukan siapa sih sebenarnya jodoh yang jadi jodoh gue. Belum kejawab. Di sini ada kartu Holy Amethyst, Divine Alchemy. Move beyond current challenge, focus on what you desire. Oke, focus on what my desire. Siapa sih yang menjadi desire gue? Ya dua-duanya, Chandra dan Dani, karena mereka punya plus minus tersendiri. Makanya akhirnya gue sholatin istiqoroh kan. Dia ternyata hasil dari istiqoroh gue, signing yang gue dapat ya dua-duanya. Chandra ada, si Dani juga ada. Gue dikasih mimpi soal mereka berdua. Pusing gak sih lo? Oke, di sini kartu Jewel Cool. Dharma unfolding. Okay, remember that you are on a path. Take one step at a time to happiness. Dharma. It said Dharma di sini kan. Dharma. Oke. Itu Dharma. Nah, ini Chandra banget ini, karena ada kata-kata dharmanya. Chandra kan namanya Dharma Chandra. Dani nggak ada nama Dharma di dalam namanya dia, nggak ada. Ini lebih ke Chandra sih, Dharma soalnya dibilang Dharma unfolding. Ya mungkin memang maksudnya bukan si Chandra sih, tapi karena di kartu ini ada kata-kata Dharmanya, which is itu lebih ke Chandra, karena nama Chandra sesuai dengan nama Chandra, Dharma Chandra. Oke. Untuk keempat, charity, prayer and contemplation. Connect with heaven and you shall receive. Kan bener, disuruh berdoa, disuruh minta ke Tuhan. Yang gue minta ya itu, antara Chandra sama Dani, mana yang terbaik buat gue. Lewat istiqoroh, lewat sholat istiqoroh, ternyata apa hasilnya? Gue dapet mimpi dua-duanya. Chandra iya, si Dani iya masuk ke mimpi gue. Pusing gak sih? Kartu kelima, The Shekinah, Sacred Self.
unleash your spirit, express your gift, and dance to the sacred rhythm of life. Nggak tahu siapa. Tapi kalau dilihat dari simbolnya di sini burung, mengingat Chandra itu pilot, profesinya dia menerbangkan pesawat kan, kalau pilot kan. Pesawat itu kalau bisa dibilang itu adalah burung besi. Ya ini kayaknya lebih ke Chandra sih, ke Dani. Karena Dani nggak ada usaha sama penerbangan atau pilot-pilotan. Gitu, oke, kita masuk ke three spread-nya. The Miriam, sacred vision, choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. Ya. Forgive, disuruh forgive. Dua-duanya sih ini lebih ke Chandra sama si Dani. Cluenya karena dua-duanya kan yang bermasalah sama gue, and I have to forgive them gitu loh. In order to be happy, in order to get married, I have to forgive them both. Jadi bisa Dani sama Chandra yang ini. Okay. Lord Ganesh, infinite abundance. Obstacles are being removed. Spiritual support and connection are increasing. Obstacle are being removed. Dalam hubungan gue sama Chandra nggak ada obstacle-nya, tapi dalam hubungan gue sama Dani jelas ada obstacle-nya. Dan yang menjadi obstacle dalam hubungan gue sama Dani adalah istri yang Dani yang toksik itu. Yes, ini kartu lebih clue-nya ke Dani. Jadi so far sih masih imbang ya antara Dani dan Chandra. Nggak ada yang lebih spesifik, nggak ada yang lebih menang gitu. Kayak lagi kata ketiga ada Lady Portia. Divine order, do what you feel is right, an important lesson is unfolding. Lady Portia, nggak ada sih. Di sini nggak ada clue soal Dani ataupun Chandra. No, none of it. Oke, kartu terakhir, five spread udah, three spread udah. Five spread udah, three spread udah. Kartu terakhir adalah one confirmation card adalah Lady Nada, heart awakening, awaken to acceptance and divine love. Give and receive in balance. Bicara balance, Chandra belum balance ke gua, Dani juga belum balance ke gua. Jadi kartu ini juga tidak merepresentasi siapapun. Mungkin ini merepresentasi bule kali, mungkin, nggak tahu. Oke. Jadi gua akan mencari per kartu ini sign-nya, clue-nya lebih ke siapa sih, ke Chandra atau ke Dani atau ke si bule itu atau ke orang lain. Di sini ada kartu terakhir sebagai bottom of the deck, overall energy ada kartu El Moria, awakening present, the universe is with you, wear a clock of protection and love. Bicara awakening, yes, gue sekarang lagi awakening, spiritual awakening, dan yang memicu spiritual awakening gue adalah si Dani. Jadi kartu ini lebih represent Dani. Ya ada sih di sini cluenya sedikit Chandra atau Dani. Ini nggak ada Archangel Michael, nggak ada represent siapapun. Holy Amethyst juga nggak ada represent apapun. Jewelku ini ada represent Chandra. Charity nggak ada represent siapapun. Dua-duanya ini represent dua-duanya. Karena kan gue diminta sama Tuhan, dan lewat gue mintanya lewat sholat istiqoroh, ternyata dapat jawabannya ya dua-duanya itu, si Chandra iya, si Dani iya. The Shekinah ini lebih ke Chandra karena kan The Shekinah ini lebih ke burung besi. Chandra kan lebih ke profesinya dia ya sebagai pilot, dia menerbangkan burung besi. Nah di sini di kartu The Shekinah ini ada gambar burung kan, represent burung besi. Nah, di sini The Miriam lebih kedua-duanya, ke Chandra dan ke Dani, karena aku di sini suruh forgive. Sementara dua orang itu emang punya masalah sama gue. Si Chandra masalahnya bersikap nggak jelas, naksir tapi nggak berani deketin, tapi kira gue punya pacar gue malah didiemin, dicuekin, di ghosting. Nah Dani nggak ada masalah, nggak ada apa, dia nggak ghosting gue, ngeblok gue. Jadi dua-duanya mau ghosting gue, dan dua-duanya butuh dimaafkan oleh gue. Oke. Ini The Miriam ini lebih kedua-duanya, kita nih sama ke Chandra. Lord Ganesh dibilang kan obstacle
are being removed, obstacle are being removed. Jadi di sini lebih ke Dani. Karena dalam hubungan sama Chandra nggak ada obstacle-nya. Tapi dalam hubungan Dani ada obstacle-nya, itu istrinya Dani yang toxic itulah menjadi obstacle. Dari Portia nggak ada clue, nggak dapet clue gue dari kartu ini. Tapi Lady Nada kan bicara awakening ya, awakening juga, heart awakening. Di sini Elmoira juga awakening juga. Jadi dua kartu ini, Lady Nada dan Elmoira, ini lebih ke represent Dani sini, lebih ke Dani, lebih ke Dani ini, bukan ke Chandra. Ini lebih ke Dani karena Danilah yang memicu spiritual awakening gue sekarang. Gitu loh gengs. Nanti kita coba bedah lagi pakai deck yang lain ya guys. Ini kita pakai deck baru. Ini decknya belum ada sama sekali. Gue pakai di tarotan gue yang sebelumnya yang ada di YouTube channel gue, karena ini baru beli banget. Dan kalau dibilang datang baru sih enggak, datangnya udah hampir seminggu lah, apa 2 minggu, apa mungkin udah 3 minggu. Tapi memang deck ini belum pernah gue pakai sama sekali. Karena tadi gue nanya siapa sih yang akan menikahi gue, gimana sih kehidupan percintaan gue ke depannya. Nah, gue akan mencari jawaban itu, clue-nya ya. Gue akan mencari clue-nya itu dari kartu ini. Ini lebih spesifik karena ini represent zodiak ya. Di sini ada kartu pertama sama, gue pakai 5 spread, 3 spread, 1 confirmation card sama bottom of the deck ini. Bottom of the deck ya. Oke, kartu pertama ada the end of a tough cycle approach full moon in Capricorn. Capricorn bro, Capricorn ya jelas zodiaknya siapa? Ya jodoh zodiaknya Dani, si loreng-loreng, Pak Loreng, ya kan? Karena di sini kalau dibilang the end of a tough cycle approach, the end of a tough cycle, jelas ini Dani banget. Karena yang menjadi cycle itu menjadi tough. Ya gue bilang tadi, pernikahannya Dani yang toxic, bininya Dani yang toxic, itu yang menjadi tough. Jadi ini kartu ini lebih represent Dani ya. Kartu kedua, you are good enough, full moon in Virgo. Bicara Virgo, Dani nggak ada di birth chart-nya zodiak Virgo. Chandra juga nggak ada di birth chart-nya zodiak Virgo. Chandra itu sun-nya di Aquarius, moon-nya di Aries. Dani itu sun-nya di Capricorn, moon-nya di Taurus. Dan gue, sun gue di Gemini, moon gue di Capricorn, ascending gue di Libra. Jadi nggak, ini Virgo jangan si bule itu kali, nggak tahu juga siapa. Atau mungkin bisa jadi itu bule, bisa jadi orang lain, gue nggak ngerti. Oke. Di sini ada look at the bigger picture, full moon in Sagittarius. Sagittarius juga bukan zodiak Dani dan bukan zodiak Chandra. Elemen Sagittarius tidak ada di birth chart-nya Chandra dan juga tidak ada di birth chart-nya Dani. Jadi kemungkinan ini, kartu ini tidak represent siapa-siapapun. Oke, kartu keempat ada di bring love into the situation, new moon in Aquarius. Jelas Chandra ini kan Aquarius, full new moon in Aquarius, which is Aquarius sudah kayak Chandra lah, itu sama si Chandra. Jadi Dani ada, Chandra juga ada ya, yang ini. Oke, kartu kelima ada kartu step out of your comfort zone, note. Step out of the comfort zone. Ini lebih ke gue sih. Mungkin ini ke karir gue harus step out from my comfort zone in regarding of career. Dan kalau regarding of career ya pasti ini represent bule itu, karena kan lo ketemu tuh bule di kantor gue yang baru nanti. Oke, first spread udah, kita masuk ke three spread. Nothing is yet set in stone, mutable moon. Nothing yet set in stone, belum jelaskan. Ya iyalah, kan jodoh itu kan tetap menjadi rahasia Tuhan. Ya kita mungkin dapat clue, tapi clue-nya pun juga masih samar-samar, iya atau enggak, karena tetap menjadi rahasia Tuhan. Ketawa gue ngebaca tarotan gue yang untuk deck yang ini, karena dibilang udah jangan sotoy, siapapun jodoh itu tetap jadi rahasia Tuhan. Terus di kartu kedua, adjustment are required third quarter moon, adjustment are required.
gue nggak tahu siapa yang harus di-adjust. Ini juga kayaknya kartu ini tidak represent siapapun, tidak represent Dani ataupun represent Chandra, dan nggak represent gue juga sih. Kartu ketiga, nothing will come of this situation, void of course moon. Kan nothing will come out of this situation, belum ada pemecahannya, belum ada jawabannya kata Tuhan. Karena memang ya baik lagi seperti gue bilang tadi kan, jodoh adalah rahasia Tuhan. Jadi memang belum dikasih jawabannya sekarang sama Tuhan karena belum waktunya. Terus kartu five spade udah, three spade udah, one confirmation card ya nih. Your commitment is being tested first quarter moon. Komitmen gue lagi dites. Ini kalau bicara komitmen siapa ya? Ini lebih ke Dani deh kayaknya. Karena kan gue sama Dani emang udah pacaran, tapi kan dia nge-ghosting gue, entah apa alasannya. Bisa aja kan Dani nge-ghosting gue karena dia pengen ngetes kesetiaan gue. Kalau Chandra kan belum ada komitmen apapun gue sama Chandra. Jadi kalau dibilang kesetiaan gue dites untuk si Chandra, ya enggak lah. Kan nggak ada komitmen apa-apa antara gue sama Chandra. Jadi nggak ada tes-tesan lah di situ. Oke, bottom of the deck-nya ada the answer you need are coming. FOMO Gemini, jadi bener kan? Gemini ini represent zodiak gue ya. Kan dibilang di sini jawabannya akan segera datang. Jadi siapapun yang akan menikahi gue, entah Chandra, entah Dani, atau tuh bule, atau cowok lain, emang belum ketahuan sekarang karena belum waktunya. Tapi akan datang jawaban yang gue cari tuh, jawaban yang gue pertanyakan akan datang secepatnya. Gitu loh guys. Oke, kita akan coba satu deck lagi ya. Guys, ini kartu deck terakhir. Oke, ini kartu pertama, kartu of fire. You've come into your own new partnership or contract, continue to move forward. Oke, deal fix, ini disuruh continue to move forward. New partnership, new contract with me, which mean ini kemungkinan orang baru, bisa jadi orang lain atau bisa jadi juga si calon bos gue nanti di kantor yang baru, yang si CEO bule itu, sugar daddy. Oke, di sini ada kartu kedua, ada Knight of Fire, passionate, adventurous, self-assured, restless. A sudden event that needs immediate attention. Time is of the essence. Think things through carefully. Sudden event need pay attention. Bisa jadi itu adalah pekerjaan baru. Karena kan kalau pekerjaan baru kan jelas sudden event and it really needs attention. Nah, bisa jadi juga jodoh gue ya si bule ini, si CEO bule, sugar daddy ini gitu, yang ada di kantor baru gue. Oke, ini dua kartu so far represent orang baru ya. Oke, kartu ketiga, King of Fire, brilliant, impartial, professional, diplomatic. Speak your mind with confidence, seek out professional advice, balance mental and emotional consideration. Oke, diplomatic and professional itu typical Capricorn banget sih. Which is kalau yang di sini Capricorn kan which is Dani ya. Ini gue nggak tahu sih bos baru gue nanti yang bakal jadi pacar gue itu adalah bintangnya apa, zodiaknya apa. Tapi yang jelas so far untuk sisi diplomatik dan sisi profesional itu ada, itu sangat Capricorn banget. Dan Capricorn itu ya pastinya Dani. Dan sebenarnya di sini gue dibilang balance mental and emotional. Yes, it needs to be balance and mental emotional. Kenapa? Capricorn itu itu Capricorn juga sih, represent Capricorn banget. Karena Capricorn setahu gue kalau kena masalah yang riwah dikit atau rumit dikit, mereka tuh emotional dan mentalnya tuh nggak stable, langsung depresi, langsung stres gitu. Jadi this is so Capricorn banget ini. Jadi kartu ini represent Dani banget ya. Oke, ini kartu Awakening, Archangel Gabriel. Look at things from a different perspective. Temporary standstill, it's important to be yourself. Oke, Awakening, yes. Temporary standstill. Temporary standstill itu adalah ada temporary apa ya,
stagnansi. Nah, temporary stagnansi ya di sini kemungkinan ya relationshipnya harus break dulu untuk sementara waktu atau harus ya rehat dulu. Dan di sini ya pasti relationship yang rehat ya pasti relationship gue sama Dani lah, siapa lagi. Dan awakening ya, memang gue lagi spiritual awakening, dan yang memicu spiritual awakening gue saat ini adalah Dani. Dari semua cowok yang pernah dekat atau jadian sama gue, cuma Dani lah yang bisa memicu spiritual awakening gue, karena mungkin kita satu vibrasi kali ya, mungkin maybe because he's my twin flame, maybe karena yang lain bukan twin flame, jadinya ya nggak memicu spiritual awakening gue. Oke, kartu kelima ada Knight of Water, emotional, romantic, enthusiastic, contemplative, falling in love or wedding proposal, the need to balance emotion, and invitation to a social event. This is not so Dani banget sih. Ini bukan Dani banget, kemungkinan ini orang baru. Karena social event as a Capricorn kayaknya typical indoor guy deh dia. Gak ke social event dia, gak akan dia dapat invitation to social event. Even though he have invitation to social event, dia kayaknya jarang, tidak akan pergi, karena typical Capricorn kan memang kurang menyukai event-event sosial gitu. But the need to be balanced emotion probably could be Dani also, karena kan memang Dani emosinya tuh nggak balance, terutama as a Capricorn. When he get a complicated problem, his mind could be so complex either. Jadi ya bisa Dani, bisa orang lainnya ini, tapi yang jelas bukan Chandra. Oke, kita masuk ke 3 spreadnya. 5 of Fire, competing goals, bothersome details, conflict with others. This is so Dani. Siapa konflik dengan siapa? Dani konflik sama istrinya, karena emang pernikahan mereka toksik dan kelakuan bininya juga toksik. Bothersome details, ya, as a Capricorn they pay attention on details. Dani pay attention on details. And competing goals, yes, Capricorn itu tipikal yang goal getter banget gitu loh. Jadi this card ini benar-benar represent Dani banget sih. Oke. Kartu kedua, 3 of Air, great sadness, take time to heal, the need to forgive yourself or others. Yes, great sadness, ini Dani banget sih. Ini yang terjadi sama Dani sekarang ini, karena dia sedih banget karena harus mengalami ya pernikahan yang toksik ya, dan dia memang butuh healing. Ini Dani banget di kartu ini. Dua kartu ini tuh Dani banget. 5 of Fire, 3 of Air, ini Dani banget nih dua kartu ini. Dani banget. Oke, kartu terakhir, Unite the Archangel Xenophon. Traditional viewpoints or methods, spiritual organizations seek out mentors and like-minded friends. Traditional point of view, yes, ini kayaknya lebih Dani banget, karena as a Capricorn mereka tuh kolot banget. Orang Capricorn tuh kolot banget dan sangat traditional minded banget. Jadi kalau dibilang di sini traditional point of view, yes, this is so Dani. Ini kartu represent Dani banget, pacar gue yang loreng-loreng. Oke, 5 spread udah, 3 spread udah, and kartu ininya ya, confirmation cardnya, King of Water. Trustworthy, compassionate, respected, culture. Ini bukan Dani banget, dan ini bukan Chandra banget. Karena di sini dibilang open your heart and mind to those around you, trustworthy and heartfelt advice, charity work. Okay, this is not Dani, this is not Chandra also, but this could be the new guy, or this could be my CEO, yang bule itu, si bule expat itu, yang sugar daddy itu, could be him. Okay, bottom of the deck ada 7 of Water, a complex decision, the need to do research, stop procrastinating. Okay, complex decision, yes, ini Dani banget nih. Kenapa? Apa yang kompleks? Decision apa yang kompleks dalam hidupnya Dani? Bercerai, karena kan satu pihak mereka punya anak, Dani punya anak sama istrinya punya anak ini kan.
mereka pasti mikirin anak, Dani mikirin anaknya, makanya agak sulit untuk bercerai. Tapi di lain pihak pernikahan itu sangat-sangat toksik, jadi memang mau tidak mau harus bercerai. Dan disitulah yang bikin kompleks decisionnya, yang bikin si Dani itu susah untuk memutuskan, karena antara pernikahan ini beracun dengan masalah anak dan masalah harta. Karena kalau Dani bercerai, otomatis hartanya Dani akan diambil semua oleh istrinya. Mungkin Dani tidak mau kehilangan harta. Well, as a Capricorn ya, mohon maaf, materialistik sekali kalau Capricorn itu kan sangat memikirkan materi. Jadi ya akan sulit buat Dani untuk menghibahkan atau merelakan, mengikhlaskan semua hartanya diambil oleh istrinya, karena kan istrinya nggak kerja, Dani yang kerja. Semua harta yang Dani punya, mobil, motor, rumah dua unit, itu semua milik Dani, karena itu adalah hasil jerih payahnya Dani kerja sana sini selama bertahun-tahun. Ya agak sulit sih, makanya di sini ada tulisan complex decision. Ya ini lebih ke Dani banget nih. Jadi kemungkinan orang yang akan menikahi gue punya complex decision gitu loh, punya cluenya orang yang menikahi gue itu adalah orang yang mempunyai complex decision, which is itu udah misi. Oh my god. Okay guys. Nah guys, I think tadi udah ya gue jelaskan semuanya mengenai tarot hari ini. Siapa yang akan menikahi gue dan kondisi percintaan gue tuh ke depannya tuh gimana. Mostly gue pakai hari ini 5 deck tarot, dan dari kelima deck itu mostly sih yang mendominasi Dani dan Chandra sebenarnya. Dani loreng-loreng dan Chandra pilot, itu sih yang mendominasi kartu-kartu yang ada dari 5 deck itu. Jadi ya kemungkinan nih baru kemungkinan doang sih, gue nggak tahu ya. Baik lagi, jodoh itu di tangan Tuhan, tapi sebenarnya nggak sepenuhnya di tangan Tuhan, karena gini, Tuhan hanya memberikan pilihan, lo mau yang mana, si A, si B, si C, si D, gitu kan. Tetap hasil akhirnya adalah keputusan di tangan kita mau jodoh yang mana, mau masih A kah, sama si B kah, sama si C, sama si D, gitu kan. Tetap, karena kan kita yang menjalani, kita tuh kayak dikasih free will sama Tuhan, lo mau yang mana gitu loh. Lo yang pilih, gue yang kasih pilihannya gitu. Dan ya pilihannya ya salah satunya ya Dani, Chandra. Dani, terus ada Chandra juga, terus juga CEO gue yang di kantor baru nanti yang bule, yang sugar daddy itu, dan kemungkinan ada orang lain lagi, nggak tahu juga gitu kan. Cuman so far yang mendominasi bacaan tarot gue hari ini ya si Chandra masih Dani. Lebih ke past person sih, past life person, bukan ke new person, karena si orang baru ini, si CEO ini kan lebih jatuhnya ke orang baru ya. Bukan dia sih kayaknya. Kalaupun dia jatuhnya ya mungkin kalaupun gue menikah sama CEO gue sendiri yang bule, which is karena dia tua dan dia sugar daddy dan itu bukan tipikal gue, kalaupun terjadi pernikahan paling itu memang kan ada faktor eksternal, bukan karena gue cinta. Karena basically gue tipikal orang yang tidak bisa mencintai seorang bila orang itu tidak sesuai dengan tipe gue nggak bisa menikahi orang hanya karena faktor lain. Kalau dia bukan tipe, udah pasti gue males gitu. Tapi kalaupun ternyata terjadi pernikahan itu, berarti kemungkinan besar ada faktor eksternal. Mungkin faktor eksternalnya adalah mungkin orang ini baik sekali and treat me like a queen. Mungkin itu satu yang harus menjadi alasan faktor eksternalnya. Kedua, mungkin orang ini sangat-sangat tajir banget dan dia tuh bisa bisa mengcover kebutuhan financial gue gitu loh. Kemungkinan, makanya kan pasti kalaupun gue menikah sama orang yang tidak sesuai tipe gue, berarti memang ada faktor dimana faktor eksternal itu. Nah, kita nggak tahu karena memang ya juga belum kejadian sih. Gue hanya mencari jawaban via tarot, mencari pencerahan via tarot, karena based on info yang dikasih sama teman-teman indigo gue mengenai
yang mereka lihat gitu ya, siapa yang akan jadi jodoh gue gitu kan. Jadi ya sudahlah, kita I think this is for now. Thank you for watching my video. Kita lihat nanti hasilnya gimana dengan siapa gue menikah. Oke guys, thank you, dadah, see you next video, dah.